Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bersyukur kepada Allah bisa silaturahmi sebelum masa Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita semuanya dan semuanya insyaallah saling memaafkan untuk persiapan memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan tanpa beban insyaallah. Barakallahu fikum Bapak Ibu sekalian, tema kita malam hari ini adalah merubah hidup dengan Ramadan. Ketika kita memahami arti hidup, maka tentunya kita akan bergerak. Langkah kita menuju kepada pemahaman arti hidup yang kita dapatkan itu. Kalau pemahaman hidupnya salah, maka langkah hidupnya akan salah. Kalau pemahamannya benar, maka langkahnya akan benar. Allah SWT yang menjadikan kehidupan ini mengarahkan kita sekalian, karena hidup ini ada implikasinya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, amalan baik itu akan dibalas dan amalan buruk juga akan dibalas. Kita akan mempertanggungjawabkan setiap amalan yang kita lakukan. Ya, baik itu ucapan maupun perbuatan, sekecil apapun. Karena itu Allah SWT menjelaskan kepada kita, dan ayat ini insyaallah menjadi fokus kajian kita, yaitu surat Al-Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, di dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan tentang posisi kita sebagai manusia sampai ujungnya kemana. Ya, hidup ini implikasinya apa? Allah terangkan dalam ayat ini. Ketemu? Yang ketemu file dibaca yang keras file. Barakallahu, Allah ingatkan kepada kita ujungnya kehidupan. Ya, ujungnya kehidupan yaitu kematian. Makanya Allah bicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hidup kamu sekehendakmu, tapi kamu dibatasi dengan kematian. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Ya, cintai orang yang kamu cintai, tapi kamu pasti berpisah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah kamu sekehendakmu, tapi kamu akan dibalas. Dan ini untuk kita semuanya. Bahwa kita dibatasi oleh kematian, pasti. Makanya tidak ada yang pasti dalam hidup ini seperti kematian. Seorang bekerja untuk bisa mencapai sukses, nggak ada yang bisa jamin. Seorang anak yang sekolah dengan sungguh-sungguh didukung oleh orang tuanya belum tentu bisa sampai selesai, nggak ada yang bisa menjamin. Seorang pegawai yang bekerja ingin mendapatkan pensiun, nggak ada bisa menjamin dia sampai pensiun.
Tidak ada yang bisa menjamin dalam kehidupan ini kecuali Allah SWT. Dan yang Allah pastikan adalah kita apa? Mati. Makanya Allah ingatkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kamu terus beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian itu. Allah menyebutkan dengan ungkapan al-yaqin, sesuatu yang apa? Yang pasti. Karena itu saudara sekalian, yang pasti inilah yang kemudian Allah berikan kepada kita, sementara waktu yang lain tidak disebutkan. Apa waktu yang lain itu? 4 tahapan, 5 tahapan manusia. Pertama adalah waktu yang sudah lewat. Kemudian tahapan kedua, waktu yang sedang kita jalankan. Tahapan ketiga, waktu hari esok yang akan kita jalankan. Wallahu a'lam. Akan apa jadinya, karena itu tidak di tangan kita. Dan yang keempat, waktu yang dipastikan kita akan mati. Baru nanti yang kelima, waktu apa? Pertanggungjawaban nanti di akhirat. Makanya ikhwan barakallahu Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita, ish fid dunya ka'annaka gharib aw 'abili sabil. Ish fid dunya ka'annaka gharib aw 'abili sabil. Hiduplah kamu di dunia ini seperti seorang musafir. Musafir biasanya bawaannya nggak banyak. Kemudian targetnya jelas kemana dia akan menuju, ya, dan tidak akan berlama-lama di tempat itu karena selesai dia akan balik. Maka Nabi mengingatkan, kamu hidup seperti itu, seperti apa? Musafir. Atau seperti orang yang asing, ya, orang asing atau seperti musafir. Segera selesai balik. Makanya rumah kita yang sebenarnya bukan di sini. Karena asli kita bukan penduduk sini. Kita penduduk surga aslinya. Tapi kita diuji oleh Allah untuk menentukan pantas gak kita di tempat itu. Makanya di sana tempat kita yang yang abadi. Ibarat kita di sini ini cuma rumah kontrakan. Ya, di sana rumah beneran. Orang yang betah di rumah kontrakan itu kan pasti nggak waras. Padahal punya rumah beneran. Orang yang bangun rumah kontrakan itu pasti nggak sehat. Ya, sementara rumah yang benarnya ditinggalkan, nggak dibangun sama dia. Ya, karena itu sekalian bangun rumahmu yang sebenarnya itu. Karena kamu akan berada di tempat itu selama-lamanya. Sementara rumah kontrakan itu gunakan secukupnya saja. Setelah selesai balikin. Ya, karena itu sekalian para ulama menafsirkan tentang kullu nafsin dha'iqatul maut. Manusia itu pasti mati, karena itu apabila sadar dia bakal mati akan muncul 3 hal. Kalau kita sadar kita akan mati, akan muncul berapa? 3 hal. Yang pertama, dia akan mempersegerakan untuk bertobat kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan mati kita. Maka Nabi mengingatkan, tadzakkaru hadimal ladzat. Dan lain disebutkan tadzakkaru hadimal ladzat. Ingatlah selalu yang menghancurkan semua kelezatan. Kalau sudah mati, semua kelezatan sudah enggak ada nilainya semuanya. Kita sakit saja, yang nikmat jadi pahit kan. Apalagi kalau sudah mati kan, selesai, yang lezat semua putus. Karena itu kalau kita sadar itu, maka harus kita segerakan apa? Bertobat. Paling tidak Nabi mengajarkan bacalah istighfar sehari antara 70 sampai 100 kali. Ini yang pertama. Yang kedua, orang itu akan merasa bersyukur atas karunia Allah yang diberikan kepadanya. Dia punya rasa qanaah. Qanaah itu menerima atas pemberian Allah. Meskipun kalau kita lihat yang lain-lainnya kok lebih banyak dari kita. Nah, apa yang kita peroleh itulah yang terbaik dalam segala hal. Sehingga tidak perlu dengki sama orang, tidak perlu iri sama orang, ya. Dan itu yang menjadikan seorang muslim itu tenang jiwanya. Suatu kali Hasan al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, ditanya oleh seorang, sepertinya Anda itu begitu tenang dalam hidup. Apa yang menyebabkan Anda
begitu tenang. Dia jawab, karena saya yakin rezekiku enggak jatuh ke tanganmu. Sementara rezekimu enggak jatuh ke tanganku. Masing-masing ada bagiannya. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang dari pagi kita bekerja mencari rezeki itu. Dan kita pun tidak tahu di mana alamatnya. Kita cari, kita kejar dalam bentuk proyek lah, dalam bentuk apalah, ya. Kita kejar rezeki itu, kita tidak tahu di mana alamatnya. Ya, yang sudah mau ketangkap lepas lagi. Ya, karena kita nggak tahu alamatnya. Tapi jangan salah, rezeki itu tahu alamat kita. Rezeki itu tahu alamat kita. Nggak pernah salah dia. Makanya kalau kemudian kita qanaah, mempunyai keyakinan bahwa rezeki kita nggak jatuh ke tangan orang lain, kita pasti akan tenang. Seperti yang dialami oleh Hasan Basri ini. Kemudian dia mengatakan, saya tahu amalku tidak mungkin kamu kerjakan. Sebagaimana amalmu nggak mungkin saya kerjakan. Maka saya sibukkan diri saya dengan amal saya, dengan persiapan saya sendiri. Itu akan membuka amal terbuka supaya kita terus beramal sekalian. Jadi hal yang kedua, adanya qanaah dalam hidup. Rasa syukur kepada Allah atas pemberiannya. Jangan suka mengeluh. Apalagi ngelihat ke atas terus. Ya, kenapa si fulan begini, kenapa si fulan begitu, kenapa saya begini, ya. Sudahlah, apa yang kita peroleh itulah yang the best. Ya, ambillah hikmahnya sambil berusaha untuk merubah. Kalau kita miskin, bagaimana berubah untuk menjadi kaya? Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Harus berusaha untuk merubah, untuk menjadi lebih baik. Nah, barakallahu sambil kita berdoa kepada Allah untuk mendapat perubahan itu. Jadi ini yang kedua, qanaah dalam hidup, sehingga menjadikan hidup ini tenang. Ketiga adalah menyegerakan kebaikan. Ya, menyegerakan kebaikan. Tidak suka menunda-nunda. Semangat dalam kebaikan. Tidak loyo. Sehingga kesungguhan dia untuk menjalankan kebaikan itu tidak ada yang dapat menghentikannya. Ya, makanya motivasi untuk terus beribadah jangan pernah kendor. Kenapa? Itulah yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Makanya Allah katakan setiap orang pasti akan mati, dan untuk kesadaran mati itu perhatikan tiga hal tadi itu. Makanya Umar Khattab mengatakan kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian itu menjadi pelajaran. Ya, lihatlah orang-orang yang mati sebelum kita itu kan, itu sangat penting untuk diambil pelajaran. Masing-masing dengan amalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan barakallahu fikum. Allah menyebutkan lanjutannya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Balasanmu itu kamu akan temukan nanti pada hari kiamat. Semuanya akan dihitung. Dan orang yang dihitung, kata Nabi, berarti dia celaka. Makanya bagaimana supaya kita tidak dihitung? Artinya masuk surga tanpa hisab. Berarti memang seluruh waktu kita itu kita berdayakan untuk taat kepada Allah. Wa idza faraghta fansab. Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, kemudian diringkas oleh banyak ulama, di antaranya Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, menyebutkan bahwa nanti di akhirat itu manusia terbagi menjadi 4 komponen. Dan ini sekaligus menggambarkan implikasi hidup ya. Berarti di dunia ini ada 4 macam jenis manusia yang masing-masing akan mempertanggungjawabkan di akhirat, yang akan menjadi 4 komponen manusia. Yang pertama adalah al-halikin, orang yang musnah, yang celaka selama-lamanya karena mereka akan berada di neraka khalidina fiha abada. Ya, mereka yang celaka karena perilaku hidupnya kafir kepada Allah, syirik kepada Allah. Ya kemudian dia akan dapatkan balasan di akhirat sehingga menjadi penghuni api neraka itu. Naudzubillah min dzalik, ini kelompok halikin. Inilah kaum kufar dan musyrikin. Yang kedua adalah kelompok
al-faizin. Nah, ini yang disebutkan dalam ayat itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari, siapa yang aman dari api neraka, karena kita semuanya akan melewati api neraka. In kullun illa wariduha kana 'ala Allahi hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiyah. Semua kita akan melewati api neraka. Ya. Nah, kalau kita lepas dari api neraka masuk ke dalam surga, ke jannah itu, maknanya kita apa? Masuk ke dalam yang kedua, yaitu kelompok yang sukses. Kelompok yang sukses ini faizin, berarti mereka masuk surga, masuk jannah, tidak lagi sedikit pun menyentuh api neraka. Ya. Dan Nabi menyebutkan jumlah yang mencapai tingkatan ini sekitar 70.000 dari umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab. Kira-kira kita masuk enggak itu? Ya, dari sahabat saingan kita itu ada 114.000. Para sahabat itu ada 114.000. Belum lagi jumlah tabi'in, pasti lebih banyak. Ya, tabi'in terus sampai generasi ketiga. Kita saja sekarang ada manusia yang muslim kira-kira 1/4 penduduk dunia, 1,7 miliar. Itu saingan kita semua itu. Ya. Untuk bisa mencapai 70.000 dari zaman Rasulullah sampai akhir zaman. Dan peluang itu masih terbuka. Ya, peluang terbuka. Dengan 4 pola. Ya, kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin." Ya, peluang pertama adalah untuk para nabi. Kita sudah enggak ada peluang itu. Tutup pintunya. Kata Nabi, la nabiyya ba'di, selesai. Untuk para nabi sudah enggak ada peluang lagi. Kemudian yang kedua adalah wasiddiqin. Orang yang jujur kepada Allah, jujur kepada manusia, jujur kepada dirinya sendiri, jujur dalam seluruh kehidupannya. Siddiqin, maknanya hidupnya untuk Allah dia. Dan ini dari 114.000 sahabat Nabi yang dapat julukan As-Siddiq cuma 1, Abu Bakar As-Siddiq. Bukan berarti peluang itu tertutup, terbuka sama sekali. Satu kali Nabi SAW bertanya, untuk kita lihat kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu sampai dapat julukan As-Siddiq itu. Kita lihat Muslim, Nabi bertanya kepada para sahabat semuanya, terbuka pertanyaannya. Siapa yang hari ini berpuasa? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini memberi makan orang miskin? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Coba, yang lain gak jawab semua kecuali Abu Bakar. Pantas dia dapat siddiqin ya. Kata Rasulullah, tidak ada 4 amalan itu terkumpul dalam hari itu, dan orang itu meninggal hari itu, kecuali dia akan masuk surga dari 8 pintu. Surga ada berapa? Ada 8 pintu. Dia akan masuk dari semua pintu itu. Makanya kalau kita sedang puasa, ya, apakah puasa Ramadan ataukah puasa sunnah, jangan lupa cari kesempatan 3. Ya, ngantarkan jenazah. Kalau nggak ada di sini, cari rumah sakit sana. Untuk bisa ngantar jenazah kan? Iya kan, bisa. Nanya siapa keluarganya, saya mau nguburin jenazahnya. Ya kan, bisa kan? Atau yang ketiga apa? Ngunjungin orang sakit. Itu urusan rumah sakit semua itu. Dan salahnya banyak orang itu menganggap mengunjungi orang sakit itu cuma mendoakan dia supaya sembuh. Keliru. Justru yang lebih penting daripada itu, kita minta doa dari orang yang sakit itu. Ya, kita mendoakan dia untuk sembuh, tapi kita jangan lupa minta doa sama orang sakit itu, karena dia dalam posisi didengar suaranya oleh Allah SWT.
Makanya umat Islam itu bernilai karena 3 kelompok ini. Kata Allah, aliman sayakunu minkum marḍā. Allah tahu ada di antara kalian yang sakit. Dan orang sakit itu diharapkan doanya. Aliman sayakunu minkum marḍā wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Ada kelompok kedua, mereka yang sedang mencari nafkah yang halal. Dengan harta yang akan diperoleh, dia peroleh kemudian untuk mendukung perjuangan Islam. Ini kelompok kedua. Yang pertama diharapkan apa? Doanya. Yang kedua diharapkan apa? Hartanya. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan kelompok ketiga yang berjuang di jalan Allah dengan jiwanya. Makanya Nabi ketika berperang, berjuang bersama dengan para sahabat, mengatakan di Madinah itu ada sekelompok orang yang sedang sakit. Mereka berkeinginan untuk bersama kita, tapi terhalang oleh sakit. Tapi pahala mereka sama dengan kita. Subhanallah. Makanya dari ayat ini kita tahu ada 3 yang dibutuhkan umat ini. Doa, dana, dan apa? Jiwa. Dan yang terjadi sekarang ini terpisah-pisah nih. Nah, ini harus disatukan. Makanya kalau kita bisa mengamalkan seperti contohkan Abu Bakar, ya, apa tadi? Mengantar jenazah, terus apa? Mengunjungi orang sakit, kemudian memberi makan orang miskin. Maknanya itu peluang untuk bisa memperoleh kemuliaan masuk dari 8 pintu. Nah, ini peluang menjadi siddiqin. Dan itu oleh Rasulullah dikatakan dalam hadis Bukhari, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah fa inna ar-rajula la yasduqu 'inda Allah hatta yaktub wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yaktaba 'inda Allah siddiqa." Ya, kalian harus selalu jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada orang lain, jujur kepada diri sendiri. Karena kejujuran akan membuka pintu kebaikan. Pintu kebaikan akan membuka pintu surga. Seorang akan selalu berjujur, mengatakan yang jujur sampai dia tercatat menjadi orang yang jujur. Makanya sepanjang hidup orang yang jujur itu hidupnya pasti mulia, dimuliakan oleh Allah SWT. Ya, maka jadi orang yang jujur sampai mencapai tingkatan apa? As-siddiqin. Nah, yang kedua, yang ketiga, tingkatan yang surat An-Nisa ayat 69, tingkatan apa? Syuhada. Ya, mati syahid membela agama Allah SWT. Dan ini bukan gampang, karena apa? Mengorbankan darah. Nah, yang keempat adalah salihin. Salihin ini ditandai dengan apa? Mudah menangis karena Allah. Kalau kita sulit menangis karena Allah, kita harus koreksi diri kita. Kita harus apa? Evaluasi diri kita. Ada apa dengan kalbu kita itu? Makanya air yang paling bagus keluar dari mana? Dari gunung. Gunung itu isinya apa? Batu. Dari batu keluar air, Pak. Subhanallah. Masa kalbu ini kok begitu kerasnya sampai tidak bisa meneteskan air mata karena Allah? Nah, karena itu sekalian, inilah yang kemudian perlu untuk memotivasi kita agar senantiasa kita beramal. Untuk mencapai tingkatan apa? Faizin. Ya, berarti persaingan terbuka. Ya, 70.000 itu kayaknya agak berat, Pak ya. Ya. Hanya saya temukan ada riwayat lain dari Ibnu Katsir disebutkan dalam tafsirnya, dari 70.000 lagi. Ya, dari 70.000 1 dari 70.000 lagi. Berarti 70.000 kali 70.000. Ya, peluang masih lebih terbuka. Tetapi jangan kecil hati. Yang penting apa? Usaha terus-menerus bagaimana mencapai tingkatan itu. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu berdoa, jangan doanya nanggung. Mintalah surga yang paling tinggi. Al-Firdausul A'la. Ya. Kita usaha, kemudian kita berdoa. Nah, ini kelompok kedua yang akan menempati posisi di akhirat kelak. Berada di surga tanpa hisab. Dan kita berharap semua bisa mencapai tingkatan itu. Tapi polanya tadi itu harus apa? Selalu menyegerakan taubat, ya, qanaah dalam hidup, dan menyegerakan apa? Kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, kelompok yang ketiga nanti di akhirat, mereka yang kategori mu'adzabin. Mereka yang tersiksa. Disiksa karena dosanya.
ya, tidak mendapatkan ampunan sehingga disiksa sesuai dengan dosanya. Tetapi mereka ini karena kategori muslim, ujungnya masih diselamatkan sama Allah SWT karena la ilaha illallah. Nah, ini pelaku dosa-dosa besar yang tidak terampunkan dosanya, sehingga kemudian mereka dihukum sama Allah sehingga menjadi tersiksa. Dan insya Allah kita berharap semua tidak masuk dalam kelompok yang ketiga ini kan. Nah, yang keempat kelompok an-najin. Kelompok an-najin ini kelompok yang pembuat dosa, tetapi kemudian karena amalnya banyak dan banyak berharap kepada Allah sehingga dapat rahmat Allah, Allah ampunkan dia. Ya, kalau lihat amalnya mungkin ngeri dia. Tapi ketika dia begitu berharap kepada Allah sehingga kemudian Allah ampunkan dia. Namanya apa? An-najin. Dan ini pernah dialami oleh seorang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, terlalu banyak dosa yang aku lakukan. Ajarkan kepadaku amalan doa yang kalau saya ucapkan Allah ampunkan saya. Maka Rasulullah ajarkan kepada dia, Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubi. Ya, Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubi wa rahmatuka arja min amali. Rasulullah mengajarkan doa itu, ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Jangan lupa doa itu. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku, dan rahmatmu lebih aku harapkan dari amal-amalku. Dan rahmatmu aku lebih harapkan daripada amal-amalku. Dan karena itu Allah ampunkan. Subhanallah. Makanya jangan lupa doa ini sekalian. Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubi wa rahmatuka arja min amali. Nah, karena itu sekalian jangan berhenti untuk berdoa kepada Allah, minta terus untuk memperoleh yang kelompok apa? Faizin. Ya, kalaupun kemudian masuk atau meleset dari kelompok faizin, paling tidak kelompok najin. Ya, yang selamat karena ampunan Allah, karena rahmat Allah. Barakallahu sekalian, inilah implikasi kehidupan manusia nanti di akhirat. Makanya tergantung bagaimana kita menyikapi hidup ini. Karena itu kita punya peluang yang terbaik kapan? Ramadan. Ramadan inilah kesempatan untuk memperbaiki semua keadaan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kullu amal ibni Adam al-hasanatu bi asy amsalha ila 700 dhif ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bih innahu taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kama qala sallallahu. Nabi mengatakan kepada kita, setiap amalan anak manusia, satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kita investasi 1 juta, dapat berapa? 700 juta. Saya mau tanya, di mana bisa investasi seperti itu? Ada nggak? Saya mau ikut. 1 juta dapat 700 juta. Sekarang cari investasi 1 juta dapat 10 juta. Ya, 1 juta dapat 10 juta. Ya, luar biasa itu. Allah berikan satu kebaikan sampai 700 kali lipat. Ketika kita membaca alif lam mim, itu enggak dihitung satu, Pak. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Ya, alifnya dibalas sampai 10 700, begitu pada lam, begitu lam mim. Makanya Allah ingatkan kepada kita, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Ini bulan Ramadan, ini bulan Al-Qur'an. Ya, makanya Bapak Ibu, awal perubahan dalam hidup kita yang harus kita lakukan adalah interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, ini yang harus kita lakukan untuk mencapai perubahan maksimal. Awali dengan interaksi kepada Al-Quran. Karena Allah menyebutkan tentang keutamaan Ramadan disebabkan juga karena apa? Diturunkannya apa? Al-Quran. Makanya mari kita rubah hidup kita
dengan interaksi kita kepada Al-Quran semakin intens. Para sahabat radhiyallahu anhum, begitu para salafus saleh, biasanya mereka berdoa kepada Allah untuk ketemu dengan Ramadan 6 bulan yang lalu. 6 bulan sebelum Ramadan mereka selalu berdoa, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, temukan kami dengan Ramadan. Ya, Bapak Ibu, mulai kapan doanya supaya ketemu dengan Ramadan? Jangan sampai malam ini juga nggak ada doanya nih. Ya, udah deket nih, tinggal seminggu lagi nih. Ya, supaya nyampe gimana? Jangan lupa doa sama Allah, minta supaya ketemu dengan Ramadan. Kalau nggak ketemu rugi itu. Ya, makanya doa-doa kita sampaikan. Nanti mereka kalau sudah masuk Ramadan, mereka luar biasa untuk memaksimalkan Ramadan. Setelah Ramadan, 6 bulan berikutnya doa mereka supaya diterima amalnya pada bulan Ramadan. Menunjukkan apa? Memang Ramadan adalah perubah kehidupan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan berdoa ketemu Ramadan. Setelah Ramadan, pas Ramadan mereka maksimalkan. Setelah Ramadan mereka berdoa supaya amal Ramadan diterima oleh Allah SWT. Berarti memang titik perubahan dari mana? Dari Ramadan. Luar biasa harapan mereka dengan Ramadan. Nah, bagaimana dengan kita ini? Makanya kita harus maksimalkan interaksi kita dengan Ramadan. Diawali dengan apa? Dengan Al-Quran. Mulai sekarang latihan itu. Bapak Ibu biasanya khatam Quran berapa hari? Sebulan. Ya. Ini Ramadan ini jangan sebulan. Ya, Ramadan ini kalau bisa 3 hari sekali khatam Quran. Berarti sehari 10 juz. Jadi 30 hari, kalau Ramadan 30 hari, berarti berapa? 10 kali khatam. Imam Syafi'i rahimahullah kalau sudah masuk Ramadan, beliau khatamkan sehari 2 kali. Imam Syafi'i kalau sudah masuk Ramadan sehari 2 kali. Kalau dia membacanya dengan hafal, itu kira-kira 5 sampai 6 jam khatam Quran. Makanya tidak heran kita temukan seperti Utsman radhiyallahu anhu, beliau qiyamul lail dalam semalam itu khatam Quran. Jadi saya perkirakan dari jam 10 sampai jam 4, 6 jam khatam Quran. Betapa mulianya mereka ini kan, betapa bersihnya hati mereka itu, dan betapa kotornya kita ini kan. Untuk menyelesaikan khataman Quran saja berat, untuk mencapai 10 juz sehari aja berat. Macam-macam alasannya. Baru ngaji dikit ngantuk. Pak Ustaz, saya ini kena penyakit insomnia. Kenapa kalau ngaji Quran terus cepat ngantuk, Pak Ustaz? Lah insomnia itu kan susah tidur. Tapi kalau baca Quran ngantuk, coba itu kan. Gimana enggak insomnia itu kan? Nah, ini muskil. Makanya kita fungsikan mata dan telinga sekalian. Artinya supaya kita bisa mencapai 10 juz sehari pada bulan Ramadan, jangan hanya mengandalkan mata. Karena mata kita ini terlalu banyak makan nasi, jadi cepat ngantuk. Nah, makanya kita fungsikan apa? Telinga. Kita punya HP pakai apa itu? Bluetooth yang pakai murotal itu. Nah, perdengarkan Al-Quran di mobil, di jalan, di kantor. Coba maksimalkan menggunakan apa? Telinga ini. Karena telinga maupun mata itu hanya sarana untuk menuju kepada kalbu. Makanya di Al-Quran apa? Kalbu. Bukan, ini hanya sarana saja. Mata dan telinga sarana saja. Tujuannya untuk apa? Kalbu. Makanya Allah menyebutkan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Mengapa orang tidak banyak mentadabburi Al-Quran? Karena memang kalbunya apa? Terbelenggu dia. Maka buka kalbu ini dengan melawat mata dan telinga. Insyaallah kalau dengan 2 cara ini kita bisa mencapai 10 juz sehari. Kalau seandainya betul kita ikuti pola Imam Syafi'i, kira-kira 2 jam lah 10 juz itu. Kan bisa diatur, setengah jam habis subuh, setengah jam habis zuhur, setengah jam habis asar, setengah jam nanti habis isya, atau setengah malam. Ya, insyaallah dapat 10 juz. Karena itu standar yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Iqra'ul Qur'ana fi 3. Khatamkan Quran dalam 3 hari. Ini hal yang perlu kita perbaiki dalam Ramadan kita ke depan. Ya, interaksi kita dengan
Dengan apa? Al-Quran. Dengan cara banyak membaca. Target berapa? 10 juz sehari. Insyaallah nanti kalau kita ada buka bersama atau nanti saya tanya lagi, berhasil nggak itu 10 juz sehari itu? Ya, mudah-mudahan berhasil. Ya. Yang kedua, interaksi kita dengan Al-Quran yang kedua dengan cara tadabbur. Gak ada tadabbur alam. Kalau alam itu namanya tafakur alam. Tadabbur hanya kaitan dengan apa? Al-Quran. Kalau tafakur itu wilayah akal. Mikirkan alam, mikirkan menggunakan akal. Ya, saya kemarin membawa rombongan pengajian sambil jalan-jalan ke Eropa. Kita masuk ke satu taman namanya Keukenhof di Amsterdam. Itu jutaan pohon tulip, indah sekali. Dan itu menjadi taman yang dikunjungi oleh penduduk dunia. Saking hebatnya taman itu, jutaan pohon tulip dengan warna-warni dan baunya itu. Saya bilang sama jamaah saya, coba lihat, begini indahnya pohon ini asalnya dari apa? Dari air. Ya, semua itu dari air. Dengan warna-warni yang macam-macam itu, dengan baunya itu semua dari air. Tetapi apa yang terjadi dengan orang-orang kafir itu? Mereka datang hanya mengagumi pohon-pohon tulip itu, bunga-bunga tulip itu, tetapi tidak mengagumi yang menciptakan bunga itu. Kenapa? Mereka terputus dengan Allah SWT. Nah, ini perlu tafakur ini. Ada apa itu? Kemudian saya sampaikan kepada mereka, coba perhatikan orang-orang bule yang datang itu. Maaf Pak ya, hampir jarang lihat orang jelek. Di sana jalan-jalan lihat orang jelek, cakep-cakep. Laki maupun perempuan cakep-cakep, nggak tahu cetakan dari mana itu. Tapi yang jelas, saya bilang dengan mereka ini begini cakep-cakep itu dari mana? Asalnya dari apa? Dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dari airlah kami jadikan semua itu. Subhanallah, indahnya alam dan indahnya manusia semua dari air. Tetapi apa yang terjadi? Mereka lupa sama Allah. Mereka terputus dengan Allah yang menciptakannya. Cuman melihat cakep, terputus dengan yang menciptakannya. Ya. Dan apa yang kita banggakan dengan orang-orang seperti itu? Kita kagum dengan Eropa, kagum dengan ngapain kagum? Manusia-manusia bejat semua itu. Kecuali kalau mereka masuk Islam. Kemudian menerima dirinya sebagai hamba Allah. Baru mulia dia. Kalau tidak, hina dia. Makanya tidak akan mungkin ada pemimpin kafir yang adil. Mustahil. Karena orang kafir itu pasti zalim. Zalim kepada siapa? Kepada Allah. Lebih baik pemimpin kafir yang adil daripada muslim yang zalim. Mana ada pemimpin kafir yang adil? Keadilan itu maknanya menunaikan hak dan kewajiban. Dan setinggi-tinggi keadilan adalah menunaikan hak dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa mereka lakukan karena mereka terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak pantas orang kafir itu dipilih. Karena mereka pasti tidak adil. Ikhwan wa akhwat, ini namanya apa? Tafakur alam. Nah, tafakur itu hanya wilayah akal. Tapi kalau tadabbur dari akal masuk ke dalam kalbu. Nah, subhanallah, indahnya Ramadan itu gunakan untuk tadabbur Al-Quran, sehingga kita resapi dengan pikiran kita, masuk ke dalam kalbu kita. Luar biasa. Setiap kata yang ada dalam Al-Quran itu mengandung makna sekali. Coba ditadabburi itu. Dari surat Yusuf saja itu ada 1000 lebih pelajaran. Dari surat Yusuf saja. Setiap kata di Al-Quran itu ada maknanya, ada pelajarannya. Luar biasa. Karena itu saudara sekalian, nah ini yang kedua, interaksi kita kepada Al-Quran dengan apa? Dengan tadabbur. Yang ketiga, mengamalkan Al-Quran. Ya, untuk maksimalkan hubungan kepada Al-Quran, amalkan Al-Quran. Yang mampu, jalankan. Yang bisa mampu, jalankan.
Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratil qur'ana tartila. Bangun kamu wahai orang yang berselimut, jangan tidur terus. Bangun, bangun. Ya. Tahajudlah. Kemudian sempatkan kamu baca Quran. Nah, itu Allah perintahkan, coba jalankan. Ikhwani, banyak kemudian manusia muslim yang mengabaikan amal-amal Quran, akibatnya dia apa? Dihinakan sama Allah SWT. Ya, makanya kata Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yada'u bi akharin. Allah akan mengangkat derajat orang yang apa? Mengamalkan Al-Qur'an dan akan menghinakan orang yang meninggalkan amalan Al-Qur'an itu. Ini coba kita apa? Lebih intens lagi, apa yang bisa kita amalkan, kita amalkan. Ketika turun ayat ke-92 surat Al-Imran, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak kamu akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan harta yang paling kamu sukai. Menginfakkan harta yang paling disukai. Ketika ayat ini turun, Abu Talha datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, dengan ayat ini saya ingin memberikan kekayaanku yang paling aku sukai. Apa itu Abu Talha? Itulah kebun Bayruha, kebun kurma Bayruha. Nabi suka masuk ke kebun itu. Rindang, banyak airnya. Dan orang kalau sudah punya kebun berarti punya apa? Tempat untuk dia bisa menikmati di situ. Kata Rasulullah, betapa berharganya kebunmu itu. Betapa beruntungnya kamu. Kata Abu Talha, aku berikan fisabilillah, mempraktekkan ayat ini. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, kira-kira apa yang Bapak Ibu miliki yang paling Bapak Ibu cintai? Hah? Apa aja? Jangan isi kasih orang, jangan. Isi tahan. Ya, harta ini, harta yang kita miliki, yang kita cintai. Nah, coba kita titipkan si Allah SWT. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ya, yang ada di tanganmu bakal habis. Kalau Anda tidak habiskan, dihabiskan oleh yang lainnya. Tapi kalau kita titipkan si Allah, itulah yang akan kekal abadi. Itulah yang dipraktikkan oleh Abu Talha. Rasulullah SAW memuji dia. Beruntunglah engkau Abu Talha. Ketika kemudian diserahkan ke Rasulullah, kata Rasulullah, aku sarankan kekayaan ini kamu bagikan kepada keluargamu yang membutuhkan. Subhanallah. Ini praktek langsung dari ayat itu. Nah, apa yang bisa kita praktekkan? Masing-masing saya kira berbeda-beda. Apa kita cintai, titip kasih Allah SWT. Apalagi sebentar lagi akan apa? Ramadan. Ya, memberi makan orang yang berbuka puasa itu sama dengan pahala orang yang menjalankan puasa. Enak amat tuh. Ya, kasih makan tuh orang-orang yang berpuasa itu. Karena kita akan dapat pahalanya sama dengan berpuasa. Cuman ngasih sebungkus nasi coba. Ya, ini kalau orang cerdas dia akan borong itu. Berapa sih orang yang ikut buka di sini? Ya, taruh 50 atau 100, saya tanggung semuanya. Luar biasa itu. Ikhwan wa fikum, adzan. Kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Jazakumullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'd. Insyaallah kita selesaikan nanti baru salat berjamaah. Ikhwan wa fikum, kembali saya ingatkan bahwa Nabi menyebutkan kebaikan manusia antara 10 sampai 700 kali lipat balasan itu di luar Ramadan. Kalau masuk Ramadan maka nilainya tanpa batas. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena Allah. Maka itu terkait dengan hal yang ketiga,
hubungan kita dengan Al-Quran, memang harus kita buka pintu Ramadan dengan apa? Amal-amal saleh. Saya ingin mendapatkan gambaran buat kita semuanya apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 264 sampai 266. Ya, tadi membahas masalah infak, dan itu hanya salah satu bagian daripada amal saleh. Ya, Allah gambarkan orang berinfak itu ada 3 macam jenisnya. Ya. Dan ini menjadi pelajaran karena di situ mengandung permisalan untuk menggambarkan apa yang terjadi dengan orang yang berinfak kita. Silakan dibaca Pak Ali yang keras. 264 sampai 266. Al-Baqarah 264. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti dalam kurung perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini gambaran orang yang berinfak tapi bukan karena Allah, atau berinfak dengan menyakiti orang yang menerima infak itu. Maka Allah gambarkan orang seperti ini seperti batu yang ada di atasnya debu ataupun tanah, ketika turun hujan hilang, enggak tersisa. Dan Allah menggambarkan dengan batu, menunjukkan memang kalbunya orang itu mengeras seperti batu. Dan jangan menjadi kelompok yang seperti ini. Ini kalau gambaran infak. Begitu pula yang lainnya. Jangan pernah kita berbuat sesuatu karena manusia, karena ujungnya adalah sia-sia. Karena Allah tidak menerima amalan kecuali yang dilakukan ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Makanya ini harus diambil pelajaran, jangan sampai sudah bersusah payah melakukan amal soleh tetapi ternyata tidak bernilai. Ya, ini yang kemudian diperingatkan oleh Allah. Kemudian ayat berikutnya 265. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang siram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Allahu Akbar. Luar biasa indahnya gambaran ini. Allah gambarkan amalan kita itu seperti kita tanam dalam kebun. Yang kebun itu terus berbuah, rindang, dan kalau dipandang aja menyenangkan, apalagi kita bisa petik kebun itu dengan buah-buahnya. Makanya Nabi mengatakan kepada kita, idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, mampirlah. Majlis taklim ini oleh Rasulullah digambarkan seperti taman surga. Kita ketika beramal soleh itu ibarat kita sedang membuat taman-taman sekalian. Indah sekali. Apa yang terjadi dengan kehidupan manusia sekarang? Mereka mengatakan go green. Kota-kota yang indah itu apabila mereka menyisihkan sekian persen untuk taman-taman kota. Dan itu hanya materialistis lah yang mereka perhatikan. Kita umat Islam lebih jauh dari itu. Bukan cuma sebatas realitas materialistik yang kemudian dicapai, tetapi lebih daripada itu nilai keimanan dan kebaikan yang digambarkan seperti kebun-kebun yang berbuah. Coba ketika antum punya sekolahan
gratis di satu tempat, punya tempat anak yatim untuk apa? Membiayai hidup mereka. Kemudian menyantuni atau memberikan pekerjaan orang-orang yang tidak mampu atau yang kemudian jobless itu, atau Anda melakukan ini dan melakukan itu, Anda sedang membangun kebun-kebun yang luar biasa yang dimiliki. Yang penting karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kenapa ketika orang itu terus beramal soleh, dia merasa nyaman, dia merasa tentram. Persis seperti orang yang baru membebaskan kebun sono, kebun sini, kebun sono. Punya banyak kebun dia. Apalagi kalau antum punya tanaman kebun itu di semua kota. Di situ ada tanaman, sono ada tanaman. Dan itulah arti terbesar mengapa Rasulullah mendidik para sahabat. Setiap hari dididik oleh Rasulullah para sahabat itu. Melalui taklim atau melalui interaksi. Sampai jadilah mereka menyebarkan Islam di seluruh dunia. Sampailah Islam ke negeri kita ini. Ini jasanya para sahabat. Dan sahabat diajak oleh Nabi SAW. Semua kebaikan ini mengalir semua kepada Nabi. Mengalir kepada para sahabat itu. Kebun-kebun ini berbuah terus nih kan. Dahsyat. Kenapa bukan kita, masing-masing kita menanam seperti itu? Sehingga kebun itu terus mengalir nilainya buat kita. Luar biasa. Indah sekali ayat ini sekalian. Makanya jangan sampai kita tidak punya kebun. Ya, tanamlah kebun-kebun itu. Dan maksud daripada tanah di kebun itu apa itu? Rasulullah menggambarkan itulah ilmu. Kalau orang punya ilmu, dia akan buka kebun seluas-luasnya dan dia tanam pohon-pohon yang berbuah sebanyak-banyaknya. Dan itu yang paling efektif caranya apa? Kaderisasi. Mendidik anak-anak muda yang hafal Quran, yang menguasai Islam, kemudian disebarkan ke daerah-daerah, mereka membawa cahaya di daerah-daerahnya itu. Sementara itulah kebun kita yang terus dia tanamkan ke masyarakat. Makanya kalau sudah mati ulama itu redup seakan-akan dunia ini. Kata Anas bin Malik bahwa bencana yang terbesar yang kami alami adalah kematian Rasulullah Muhammad SAW. Dunia seperti gelap. Karena itu lampu penerang sekali. Ya, kita pun harus punya itu. Jangan salah itu. Kita juga perlu punya kebun-kebun itu. Apalagi nanti ketika kita sudah meninggal, kebun itu terus berbuah, mengalir ke banyak orang terus itu, dan kemudian mengalir pahalanya kepada kita kan, dahsyat. Nah ini yang kemudian perlu terus bangunlah kebun-kebun Anda, masing-masing dengan dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Terus beramal soleh, bikinlah kebun-kebun itu. Apalagi kalau kebun berbuah, orang lain akan banyak memanfaatkan dan merasakan nikmatnya kebun itu. Subhanallah. Ya, ikhwan ini kedua. Dan yang ketiga, kalau yang kedua ini amalnya sudah banyak kebunnya diterima sama Allah SWT, bermanfaat untuk banyak orang. Adapun yang ketiga, silakan dibaca ketiga. Lanjutannya 266. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Allahu Akbar. Jangan-jangan di kita yang ketiga ini. Ya, kenapa sekalian? Sudah berusaha membangun kebun dan kebun itu sudah berbuah, akhirnya begitu mengalir indah sekali, tapi lupa mendidik anak. Anaknya diabaikan, tidak dididik dengan benar. Justru anak itu yang menghabiskan kebun itu, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Tidakkah Anda melihat dari sisi duniawi, orang-orang yang sukses membangun kejayaan bisnisnya, tetapi anak-anaknya tidak dipersiapkan dengan baik, sehingga anak-anaknya kemudian rusak
terkena narkoba, kejahatan ini, kekayaan orang tuanya dihabiskan semua oleh mereka, sehingga tidak tersisa. Ada jamaah kita di sini pernah cerita sama saya betapa kekayaannya pamannya itu luar biasa, tetapi kemudian lupa mendidik anak-anaknya sampai habis kekayaannya itu dijualin sama anak-anaknya, sampai dia sakit. Ketika mati, kafan untuk menutupi badannya pun tidak bisa dibeli, habis sama sekali. Makanya jangan lupa keturunan kita sekalian, didik mereka, perhatikan mereka. Kalau itu urusan duniawi, bagaimana dengan ukhrawi kita? Jangan sampai kemudian anak-anak kita itu nanti menuntut kita karena kita tidak mampu memberikan pendidikan dan perlindungan kepada mereka. Dan itu akan menjadi bencana besar buat kita sekalian. Makanya jangan sampai ini terjadi dengan kita sekalian. Kita terus beramal, tapi jangan lupa didik anak-anakmu untuk mengikuti jejak kita yang benar itu. Sebab saya lihat banyak orang ikut pengajian, anaknya dia enggak diajak. Dibiarkan saja mereka dengan pergaulannya, dengan perilakunya, dengan aktivitasnya. Dan itu jelas keliru. Makanya peristiwa yang Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir ini harus menjadi peringatan buat kita semuanya. Ya. Makanya kita berharap sambil berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan anak-anak kita itu qurrata a'yun ya Allah. Ya, karena itu perhatikan mereka, didik mereka yang benar dan jangan jauhkan mereka dari Al-Qur'an. Ya, tanamkan mereka kepada Al-Qur'an. Kalau perlu setiap rumah kita itu ada penghafal Qur'annya. Luar biasa rumah tangga yang seperti itu. Nah, ini sekedar gambaran tentang poin yang ketiga dalam interaksi kita dengan Al-Quran, yaitu apa? Selalu meningkatkan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, interaksi yang keempat adalah mengajarkan Al-Quran. Ini semampu kita. Ya, seperti kata Rasulullah, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Satu ayat kita tahu, sampaikan. Artinya enggak harus jadi ulama dulu kan? Apa saja yang kita tahu dari Al-Quran, sampaikan, ajarkan. Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari yang lainnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini yang keempat. Yang kelima, berhukum dengan Al-Quran. Nah, perjuangan kita ke depan bagaimana kemudian Al-Quran ini mempengaruhi keputusan atau ketetapan undang-undang yang ada di negeri kita itu. Karena kita punya peluang. Ya, hukum di negeri kita didasarkan kepada 3 sumber. Hukum Islam, hukum Belanda, dan hukum adat. Nah, kalau kita tidak mendakwai yang di atas atau mereka yang di atas itu tidak berinteraksi dengan Al-Quran, maka hukum yang akan berlaku bukan lagi hukum Islam, tetapi hukum yang diambil dari Barat maupun dari adat. Ya, hukum yang berasal dari Belanda sekarang ini mendominasi hampir mayoritas keputusan hukum di negeri kita. Masih mendasarkan kepada hukum Belanda. Dan ini kemudian ke depan harus ada perjuangan dari kita bagaimana Al-Quran bisa kemudian mereka resapi dan kemudian mereka bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Coba lihat sekarang ini betapa bingungnya ahli hukum kita, sampai bingung untuk menentukan hukuman dalam bentuk kebiri. Ya, para dokter menolak bahwa terjadi pemerkosaan dilakukan oleh orang-orang itu karena faktor penyakit jiwa. Mengapa kok fisiknya yang disiksa dengan dikebiri? Ya, kalau hukum dikembalikan kepada otak manusia, nggak akan sepakat mereka. Tapi coba dikembalikan kepada hukum Allah, selesai. Ya, selesai. Karena itu hukum yang paling intinya adalah menjerakan. Tapi banyak hukum kita tidak menjerakan. Nah, ini perjuangan hukum ke depan harus terus diupayakan. Ya, ini kembali kepada kesadaran orang, kembali kepada Al-Quran sampai memperjuangkan hukum di tingkat hukum positif itu dengan pengaruh Al-Quran. Ikhwan wa akhwat, inilah hal yang penting kita perhatikan
terkait dengan apa? Ramadan, supaya kita tahun ini lebih memaksimalkan dengan ketaatan-ketaatan dibanding dengan yang sebelumnya, sehingga perubahan kehidupan ke depan akan sangat terpengaruh keberhasilannya daripada pengaruh Ramadan yang kita akan raih ini. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita sekalian. Sebelum menutup mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan. Sebentar, biar ibu-ibu dengar. Judul yang kali ini dibahas sangat menarik dan menggetarkan hati sebenarnya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bunyi hadis, likulli ummatin dakhalal jannah illa man aba. Apakah kita yang hadir ini termasuk umat muslim? Saya sih yakinnya sebagai muslim umat Muhammad pasti masuk surganya. Dalam hadis tersebut di kitab Riyadhus Shalihin. Yang jadi pertanyaan, bagaimana pola mendidik, dan kita bagaimana melihat contoh-contoh para penggede kita sebagai uswah, suri teladan, kalau tidak Qur'ani. Karena dalam Al-Quran juga inil hukmu lillah, hukum itu sebaiknya dengan hukum Allah. Tapi sampai hari ini pun ya lembaga-lembaga yang di atas di sana legislatif kita belum mampu. Nah, bagaimana umpamanya upaya-upaya kita terutama para dewan dakwah untuk menjadikan kalau pejabat itu bukan Qur'annya disimpan di atas kepala, suruh baca mengenai apa jabatan mereka, dikaitkan dengan atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum itu secara realitas. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Ya, barakallahu. Seingat saya hadisnya yang lengkap itu riwayat Bukhari. Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kata Nabi, semua umatku bakal masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan siapa yang melanggarku maka dialah orang yang enggan itu. Maknanya kalau ingin masuk surga, ikutilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berpaling daripadanya, maka masuk kategori enggan. Nah, keengganan itu akan nampak sekali di masyarakat kita, dari mulai tingkat bawah sampai tingkat atas. Bisa jadi karena ketidaktahuannya, atau bisa jadi karena kecongkakannya. Maka itulah pentingnya dakwah, mengingatkan kepada mereka, masing-masing dengan tanggung jawabnya. Tanggung jawab rakyat enggak akan sama dengan tanggung jawab pemimpinnya. Makanya masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga karenanya nanti di akhirat itu orang yang paling mendapat pelindungan dari Allah pertama kali siapa? Pemimpin yang adil, sebelum yang lainnya. Karena tanggung jawab pemimpin itu besar. Sehingga kalau pemimpin itu mengambil keputusan yang salah, dia akan menanggung semua tanggung jawab rakyatnya itu. Ketika Rasulullah SAW memberikan surat kepada Heraklius dan para pembesar-pembesar negeri lainnya waktu itu, Nabi memberikan surat dengan simpel sekali. Ya, min Muhammad bin Abdullah Rasulullah, min Muhammad Rasulullah ila Azimir Rum Heraklius. Ya, dari Muhammad utusan Allah kepada pemimpin Romawi Heraklius. Assalamu ala man ittabal huda. Selamat bagi orang yang mengikuti petunjuk. Aslim taslam. Masuklah kamu Islam, kamu akan selamat. Yutikallahu, Allah akan memberikan kepadamu pahala rakyatmu. Kalau kamu masuk Islam, maka kamu akan memperoleh pahala rakyatmu semuanya. Karena pemimpin menjadi suri teladan bagi rakyatnya. Tetapi kalau kamu tidak mau, maka kamu akan menanggung dosa rakyatmu juga. Berat sekali kan? Wassalam. Sederhana sekali, suratnya pendek sekali. Karena itu saudara sekalian, pemimpin itu bukan satu posisi yang harus diperebutkan. Karena tanggung jawabnya besar sekali. Maka Nabi mengingatkan kepada Abdurrahman bin Samwar dan kepada yang lainnya,
La tas'alil imarah. Jangan pernah kamu mengejar kekuasaan. In u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Kalau kamu memperoleh kekuasaan itu tanpa kamu mencari-cari cara mengejar-ngejar, Allah akan bantu kamu. Tapi kalau kamu memperoleh kekuasaan itu dengan kamu mengejar-ngejar, apalagi dengan cara korupsi, dengan cara manipolitik, dengan cara macam-macam, kamu akan ditinggalkan sama Allah, tidak dibantu sama Allah. Dan di mana politik sekarang tanpa ngejar-ngejar seperti itu? Di mana kekuasaan akan diberikan kepada orang yang tidak ngejar-ngejar itu? Karena sistem kita seperti itu. Nah makanya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Ya, yang bisa menyampaikan nasihat langsung silakan. Yang tidak bisa menyampaikan secara terbuka seperti ini, mudah-mudahan sampai kepada mereka, ya. Dan yang kemudian mampu melaksanakan, laksanakan. Karena itu tanggung jawab masing-masing orang menghadap Allah SWT. Paling tidak kita hanya mengingatkan, karena posisi Nabi itu memberikan kabar gembira dan memperingatkan terhadap hal-hal yang negatif, yang buruk. Kita pun berusaha untuk mengikuti pola itu, ingatkan manusia dari hal yang buruk sekaligus ajak mereka kepada kebaikan dan kebenaran. Nah, itu sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk bisa sampai kepada tingkat teratas, ya, dari saudara-saudara kita itu. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu, ya. Bagaimana pendapat Pak Ustaz jika ada orang berpendapat Quran bukan wahyu Allah? Kafir. Seluruh ulama sepakat, man angkara syai'an ma'luman minad dini bid-darurah fahuwa kafir. Ya, orang yang ingkar kepada, jangankan Al-Quran, ya, beberapa ayat saja dia kafir. Itu seluruh ulama sepakat. Karena Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami akan menjaganya. Oleh orang ini diingkari itu. Kemudian apakah Masjid Aqsa yang sekarang adalah Aqsa yang dulu untuk Nabi Isra dan Mi'raj? Iya. Ya, Aqsa yang sekarang ini saya sudah masuk ke dalamnya dan kita mendapat satu kejelasan. Kalau cuma dari gambar nggak ketemu, nggak kelihatan. Yang tampil di gambar itu cuman Dome of the Rock. Ya, hanya Solomon Temple, tempat dulu Nabi Sulaiman beribadah. Ya, Isra Mi'raj Nabi memang dari situ. Tetapi Nabi mengimami sholat bukan di situ. Jadi kalau kita lihat Aqsa itu kira-kira 4.000 meter. Ya, terdinding seluruhnya dengan dinding yang mengitarinya. Di pojok sini itulah masjid yang Nabi menjadi imam, menyolati para nabi. Ya. Kemudian di dinding samping yang sekarang dipakai oleh Yahudi sebagai dinding ratapan. Ya, dinding ratapan itu adalah dinding Masjid Aqsa dari luar yang dipakai oleh orang Yahudi itu. Nah, di tempat itulah Nabi mengikatkan buruknya. Kendaraan buruknya disitulah Nabi mengikatnya. Yang kemudian berangkatnya itu dari Dome of the Rock itu ke atas. Makanya di situ ada batu seakan terangkat batu itu. Ya, luar biasa. Jadi kalau kita lihat ternyata Masjid Aqsa itu lebih banyak tamannya, Pak. Ya, di situ ada tamannya. Kalau kita ke situ syahdu sekali, bisa duduk situ ngobrol-ngobrol. Kalau sholat ada masjidnya. Nah, makanya Aqsa itu adalah lingkaran sekitar 4.000 meter, itulah yang namanya Aqsa. Bukan cuma gambar yang kita lihat dengan Dome of the Rock itu, ya. Dan inilah yang kemudian oleh Yahudi sekarang ini digali dari depannya untuk diruntuhkan. Jadi mereka sekarang sedang menggali dengan alasan mau bikin kota di bawah Masjid Aqsa. Ya, karena mereka ingin Kudus ini akan menjadi ibu kota Israel. Ya, sementara itu bukan seperti itu yang disepakati dalam perjanjian internasional. Karena ini adalah milik umat Islam.
Makanya kalau sampai mereka mengganggu ini, maka seluruh umat Islam akan marah. Semua akan protes dan semua akan melawan Yahudi itu. Makanya yang terjadi sekarang adalah manuver-manuver mereka, mencoba untuk menyerang dari depan, dari belakang, tapi mereka tetap menggali dari bawah dan tidak boleh oleh seorang pun untuk bisa melihat apa yang sedang mereka lakukan di bawah itu. Diperkirakan akan terjadi suatu pengerukan dari bawah dan akan diruntuhkan seperti itu. Sehingga nanti mereka mengatakan sudah nggak ada lagi yang namanya Kudus itu kan. Akhirnya mereka bangun lagi yang baru. Itulah cara liciknya Yahudi itu. Jadi kalau ditanyakan apa itu yang dulu, iya, itulah Masjid Aqsa. Makanya Aqsa ini menjadi masjid pertama kiblat umat Islam. Dulu sebelum kita sholat menghadap kiblat, ketika Nabi berhijrah ke Madinah 16 bulan, itu sholatnya menghadap Aqsa. Kemudian setelah itu Allah perintahkan untuk umat Islam menghadap ke kiblat. Ya, jadi ini adalah kiblat pertama umat Islam dan itu adalah milik umat Islam. Tetapi kemudian secara de facto dikuasai sama Yahudi. Secara de jure itu milik umat Islam. Hanya de facto di tangan mereka. Makanya di luar itu semua dijaga sama pasukan Yahudi. Kita masuk itu dijaga oleh pasukan Yahudi. Ya. Nah, ini sekarang terkepung Aqsa ini dan ke depan akan terjadi peperangan besar antara umat Islam dan Yahudi. Yang kemudian sampai batu pun kata Nabi mengatakan, Muslim, ini Yahudi di belakang aku, bunuh itu dia. Ya, itu nanti sudah menjelang akhir zaman. Ya, barangkali itu untuk menjawab pertanyaan ini. Yang lain silakan. Ayo Pak. Satu lagi ya, silakan Pak. Tafsir dan kemudian tentang tadabbur. Pertanyaan saya, kalau tafsir kan ada kafah tertentu ya, keilmuannya tertentu, orang bisa menafsirkan, ulama-ulama. Kemudian kalau tadabbur itu apakah seperti itu juga, ataukah setiap orang itu boleh punya otoritas ya, untuk mentadabburi ayat itu sesuai dengan keilmuannya masing-masing, atau memang ada batas-batasan juga? Ya, terima kasih Ustaz. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Beda tadabbur sama tafsir apa? Jadi kalau tafsir itu landasan untuk tadabbur, Pak. Orang tidak akan mampu bertadabbur kalau tidak tahu tafsir. Jadi kalau tafsir dia lebih teoritis. Ayat ini diterangkan, umpamanya ayat 82 surat Al-An'am. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan imannya tidak dikotori dengan kemusyrikan, maka orang itu akan diberikan jaminan keamanan dan dapat hidayah. Ya, kalau menurut tafsirnya ayat ini dipahami salah oleh para sahabat saat itu, menganggap kedaliman di situ semua dosa. Sehingga kata para sahabat, siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Kalau berbuat dosa berarti nggak dapat keamanan dan jaminan petunjuk dong. Maka Nabi meluruskan, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah pada ayat yang ke-13 surat Luqman. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Jadi dzulm dimaksudkan dalam ayat itu diterangkan dalam ayat yang 13 surat Luqman, maknanya adalah kemusyrikan. Nah, dengan penjelasan ini clear secara tafsir. Baik, kemudian secara tadabburnya bagaimana? Nah, tadabbur ini terkait dengan realitas kita. Tafsir tidak mengaitkan dengan realitas kita, Pak. Jadi ayat ini maksudnya ini, keterangannya ini, selesai. Tapi kalau tadabbur lebih jauh dari itu. Ayat ini maknanya ini, terkait dengan ini, realitasnya bagaimana? Kaitan dengan kehidupan kita bagaimana ini? Nah, supaya kemudian orang tidak melakukan kemusyrikan. Itu bentuknya kayak apa kemusyrikan di masyarakat itu? Ya, kemudian tentang masalah keamanan. Apakah makna keamanan itu orang punya pistol, orang punya bodyguard, orang punya helder, orang punya alarm? Kan orang menganggap keamanan itu adalah di luar dirinya. Ketika dia punya pistol, punya apa? Pengamanan itu kan. Apakah seperti itu makna keamanan dalam ayat ini? Ternyata Allah menyebutkan bahwa hakikat keamanan itu ada pada keimanan. Makanya sekarang banyak orang punya pistol tapi nggak tenang dia, nggak aman dia. Dia banyak bodyguard tapi dia nggak merasa aman dia.
Makanya orang-orang yang banyak bodyguardnya itu biasanya kalau bertemu dengan seseorang itu nggak bisa setempat, dia dipindah-pindah supaya orang itu tidak tahu di mana posisinya, sehingga pertemuan itu menjadi aman. Jadi dia nggak merasa aman juga, padahal bodyguardnya sudah banyak. Kan hakikat keamanan itu ada pada keimanan. Dan ini yang saya melihat belum banyak dibahas. Banyak orang membicarakan keamanan terkait dengan senjata, terkait dengan kekuatan, terkait dengan personal, ya kan, terkait dengan hal-hal yang sifatnya materialistik. Tetapi keamanan yang terkait dengan keimanan ini hampir tidak terbahas. Nah, ini nanti masuk dalam tadabbur. Bagaimana membangun keimanan sampai melahirkan keamanan itu. Luar biasa itu. Nah, ini namanya tadi. Jadi tadabbur lebih luas daripada tafsir. Tetapi tadabbur tidak akan bisa berjalan tanpa menguasai tafsir. Jadi pahami tafsir dulu, baru kemudian kaitkan dengan realitas. Sehingga kemudian kita mendapatkan banyak inspirasi untuk menambah wawasan kita, atau kemudian bisa memecahkan masalah kita melalui tadabbur Al-Quran itu. Barakallahu fikum. Barangkali waktunya sudah 7:30. Cukup ya. Kita akan salat berjamaah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan jangan lupa untuk mencapai puasa tahun ini lebih baik daripada yang lalu, dan semuanya mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.